Hai sobat, welcome back to my channel. Yeay, ketemu lagi sama kami. Nah, di video kali ini biasa sob, kalau tempat kayak gini pasti kita akan nge-review satu produk. Dan kali ini produknya apa? Yuk langsung aja kita unboxing. Ini masih plastik loh ya. Gue bener-bener unboxing di depan kamera. Oke. Jadi video kali ini kita bakal nge-unboxing salah satu piranti keselamatan dalam berkendara alias sarung tangan, gloves. Nah, glove yang terbaru ini yang memang lagi pengen banget gua pakai saat reading kalau ketemu musim hujan. Tara! Gue beli di salah satu online shop, CROB, rekomendasi temen gue, Riders Original Branded. Nanti linknya akan gue kasih di bawah, oke? Anjay, main buang-buang aja. Ya, jadi setiap pembelian sarung tangan ini kita bakal dapat satu buah kalender, coy. Tahun berapa kali? Tahun 2020. Bentar lagi udah 2021, gue dapet kalender tahun 2020. Lanjut. Nah, sarung tangan kali ini gue beli adalah mereknya Revit. Wow. Ada serinya nggak tuh, bro? Ada dong. Sebentar, lu nafsu amat sih, bro. Oke, sekarang langsung aja kita bahas. Sarung tangan yang gue beli ini adalah mereknya Revit. Serinya adalah Sirius H2O atau Sirius H2O. Nah, buat speknya sendiri, ini kalau gue baca ya, versi light, waterproof, ya kan, adjustment strap wrist, kunci pergelangan, feature ini nih, fingerprint alias touchscreen, jadi ke handphone. Fingerprint mah yang buat ini ya, buka kunci handphone ya. Ini touchscreen, jadi kalau kita lagi di jalan pakai sarung tangan ini bisa nge-touchscreen handphone. Namanya Connect Fingertip. Nah, terus grip patch at palm ya, jadi ini kayak dari kulit-kulit gitu. Dan kalau nge-megang grip gas itu agak lebih cangkrem. Dan yang paling penting adalah waterproofing. Itu dia, kenapa gue salah satu alasan gue beli si sarung tangan ini adalah karena yang bener-bener gue cari adalah waterproof alias anti air. Nanti kita coba buat nyuci piring sama direndam di baskom, oke sob? Nah, buat beratnya sendiri kurang lebih 280 gram. Sekarang kita cek, bahannya tadi kan lembut. Terus ini original ya sob. Dan ini dalamnya itu ada bahan dari 3M Thinsulate. Jadi Thinsulate 3M ini adalah gunanya untuk menjebak atau treat heat while adding at thin. Jadi ketika kita masukin si sarung tangan ini, si 3M ini fungsinya dia ngejebak hawa panas yang ada di jari. Jadi biar tetap kondisi tangan kita hangat. Dan ketika kita pakai, bener banget sob. Ini sarung tangan anget banget. Angin lewat ya, bro? Angin lewat kayaknya. Nah, besok kita coba nih, kita bawa ke Nepal Van Java. Sekalian Sanwari ke sana. Kalian wajib nonton videonya. Oke? Nah, sebelum gue pengen beli sarung tangan ini, yang gue incer pertama adalah si Dainese seri D-Dry. Cuman karena untuk ukuran tangan gue itu L, stoknya habis dan diarahkan ke si Revit. Jadi kalau kita tahu nih, sarung tangan itu kan biasanya yang terkenal tuh Alpine Stars, Dainese itu biasa dipakai Rossi, Alpine Stars tuh biasa dipakai Marc Marquez, terus si Dovi, Daniel Pedrosa gitu. Terus sama si Jorge Lorenzo. Kalau Dainese kita tahu lah si Rossi brand ambassadornya. Si Revit ini kalau kalian tahu brand ambassadornya adalah si Danilo Petrucci atau si Petrux sama Della Porta untuk si Moto2-nya. Terus ternyata sarung tangan MotoGP itu selain 3 ini tuh ada juga merek Furyugan, ada merek Ixon, ada merek Bergin apa gitu, gue lupa deh. Pokoknya ada satu lagi merek Bergin gitu deh. Jadi kebanyakan untuk yang mendominasi aparel di MotoGP itu Itali sama Prancis gitu sob. Nah, kalau Revit ini adalah buatan US atau Amerika Serikat. Kalau Dainese sama Alpine Stars itu buatan dari Itali gitu. Buat bahannya sendiri tadi gue udah bilang, ini di lapisan sininya ada kulit ya kan. Di sini juga ada kulit, terus di sini ada soft pad kayak dari plastik gitu. Tapi keras ini. Di sini ini kayak bahan taslan.
Terus di sininya pakai velcro ya kan. Di sini juga pakai velcro yang bisa di setel. Jadi kalau biar makin singset ini dikunci bisa di sebelah sininya. Nah, buat harganya sendiri ini sarung tangan harganya gue beli dengan 850.000 untuk satu pasang atau dua kanan kiri. Kalau mau beli satu bisa. Harganya 500.000 tapi sebelah kanan doang. Sebelah kiri pakai kresek kan. Nah, buat gue ini harganya 850.000 untuk Dynasty yang di dry yang gue incer kemarin itu harganya 9,5. Jadi ini agak lebih murah 100.000. Tapi kata si sellernya untuk kualitas dan macam-macam sama. Cuman bedanya kalau si Dynasty di dry di sebelah kirinya itu ada kayak karet wiper. Jadi kalau kita lagi pakai helm kita bisa nge-wipe gini, set gitu. Dan model mirip-mirip kata dia gitu. Fungsinya sama-sama tahan air. Kelihatan dari sini tangan lo gede banget. Buat ngegas enak kan? Nah, nanti kita cobalah besok ya nggak? Terakhir, nah, jadi gue sebelumnya udah punya dua sarung tangan nih. Sarung tangan yang satu adalah RS Taichi yang biasa gue pakai reading, yang satu adalah Skoiko. Reviewnya ini udah gue punya kurang lebih berapa lama ya, Sob? 4 tahun ya? Ya, 3-4 tahun lah. Jadi Skoiko ini kalau dipakai buat daily use, ini enak banget, Sob. Dan ini harganya waktu itu gue beli sekitar 180.000 sampai 200.000 lah. Ya pokoknya 180.000 sampai 250 kata dia. Soalnya dia yang beli. Jadi kalau gue tuh sistemnya, dulu gue pengen beli ini dia yang bayarin gitu. Dan ini kalau dipakai buat daily use ini enak banget, Sob. Karena sarung tangannya ini nyaman, ringan dan elastis, maksudnya nggak membebani banget lah. Dan ketika lo pakai ini nyaman, dan ketika pas panas itu sarung tangan ini adem gitu. Jadi ini kalau buat Skoiko, buat daily use untuk ukuran sarung tangan dengan range harga 180 sampai 200 ribuan, ini worth it banget. Serinya adalah Skoiko MX14 gitu. Oke. Nah, ini adalah sarung tangan RS Taichi yang gue beli sekitar 2 tahun lalu. Oke. Buat modelnya keren sih, karena waktu itu gue pakai R25 itu kan motornya warnanya putih merah hitam. Nah, kenapa gue pilih RS Taichi? Karena gue suka sama warnanya. Terus serinya kalau nggak salah ini RS Taichi 412, serinya 412 dan ukuran L. Dan nemani lu ke Aceh. ya, ini nemenin gue ke Aceh nih. Ini sampai Aceh nih sarung tangannya waktu gue reading ke Aceh gue pakai ini. Dan ini enak sih, anget. Jadi kalau buat daily use, gua rekomen ya Skoiko itu udah bagus banget. Dan kalau mau agak lebih matching dikit dan agak lebih safety, ya kalau kalian buat Sunmori keren lah kalau dilihat looks-nya. Ini RS Taichi itu udah oke banget. Harganya waktu itu ini 350.000. Kalau nggak salah ya 350 sampai 400 lah. Pokoknya range harga 3,5 sampai 400. Dan bahannya itu yang RS Taichi di sini kayak kalep-kalep gitulah. Terus di sini ada tulisan Taichi-nya, di sini knuckle-nya ini pelindungnya dari plastik, dan di sini kayak kulit sintetis gitu. Terus di sini kayak kain. Terus di sini kayak kain juga. Dan di sini ada kayak pelindung kalau amit-amit kita jatuh, pelindung sebelah sini tuh dari busa. Sedangkan ya ada ventilasi. Sedangkan si Skoiko ini lebih ke kalep kain semua sih. Bahan kain semua. Nah, jadi kenapa waktu itu gue pengen beli ini, karena si RS Taichi waktu gue bawa ke gunung atau reading ke gunung, ini jari gue masuk angin semua, Sob. Jadi beku. Gue kan sering reading Sunmori atau kalau lagi ngejar sunrise pagi banget tuh. Bahkan waktu ke Bromo terakhir ya, 2 tahun lalu, gue belum sempet ngevlog waktu itu. Tapi gue ada dokumentasi videonya, kalian bisa scroll di Instagram. Ini sarung tangan, gue pakai sarung tangan dokter biar nggak tembus dinginnya, Sob. Karena saking udah nggak kuatnya gitu. Ya, pakai sarung tangan medis bener. Dan minusnya, ini sih agak lebih awet ya daripada RS Taichi. Tapi kalau si ini minusnya ini dia nih. Set. Mungkin karena terlalu sering dibuka tutup, jadi di bagian untuk velcro yang pergelangan ini agak soek. Dan dua-duanya sama mengalami hal yang sama. Gitu. Minusnya itu doang sih. Untuk keawetan lebih awet ini, harganya juga lebih murah ini. Buat daily use ini rekomen. Tapi kalau ini buat mejeng, ya, keren tuh. Buat Sunmori biar looks oke, good, ini oke sih. Dan reviewnya ini juga enak karena begitu kita megang gas atau handlebar itu nyangkrem banget sih.
dan nggak licin waktu dipakai pas hujan waktu itu rintik. Nah sekarang kita terakhir nih sebelum kita close, kita tes nih seberapa impact sih nih si Revit ini kalau kita pakai buat hujan-hujanan. Karena lagi nggak hujan, kita pakai buat nyuci piring dulu sob. Oke, yuk kita tes. Oke, nih sekarang kita tes nih sob. Anggap aja nih hujan ya, kelihatan nggak bro? Ya anggap aja nih hujan dan deres lah ya, hujannya deres. Ini udah paling pol. Terus ini kita anggap aja lagi nyuci piring, main kerang. Gimana dalamnya? Anget coy, mantap. Apakah Dalamnya ada hangat. air yang nyempil-nyempil masuk? Tidak ada. Coba lu rendam. Kayak rendam pakaian. Ya, oke, Nah, terus mantap. habis kena air langsung kering nggak tuh? Nggak tahu lah, tapi dalamnya nggak terasa sama sekali sih. Kecuali Oh, ya kan kering coy. Bener nggak? Kering. Nih. Kering toh? Sekian review dari gua dan semoga bermanfaat. Bye bye, thank you sob.